Baik, kembali lagi dengan saya, Bantuan Hukum Masyarakat, khususnya di daerah Depok dan sekitarnya. Ingin menjawab pertanyaan seseorang kemarin ada yang bertanya di TikTok ya. Bang, apakah bisa katanya cerai gugat tanpa adanya visum? Singkat cerita langsung saya jawab, insya Allah bisa. Terus lanjut saya bertanya sama dia, apakah ada bukti-bukti bahwasanya sudah terjadi kekerasan rumah tangga ya. Kenapa saya tanya seperti ini? Karena yang ingin bercerai gugat adalah pihak dari perempuan ya. Nah, katanya benar dan ada fotonya dan masih ada foto bekasnya dan seterusnya. Lanjutnya langsung saya ceritakan dulu atau memberikan sedikit nasihat kepada dia kalau benar atau tidaknya kasus yang sudah disampaikan oleh dia. Saya jelaskan tentang hukum penceraian ya, apalagi dari pihak perempuan ya. Saya menjelaskan bahwasanya hukum cerai asalnya boleh, tapi hukum cerai ini bisa menjadi haram apabila tidak berdasarkan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak sembarang orang meminta cerai apalagi seorang istri atau seorang perempuan, mohon maaf ya. Kalau pengen cerai harus memenuhi beberapa unsur atau beberapa syarat yang mungkin sudah dijelaskan juga di dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang perkawinan juga sudah dijelaskan dan seterusnya. Salah satunya nih kalau pengen seorang boleh minta cerai dan seterusnya dengan satu misalkan dia suami atau istrinya adalah pemabuk, pezina dan judi. Terus yang kedua meninggalkan selama 2 tahun tanpa pemberitahuan atau ada alasan. Jadi seorang istri atau suami uh, pergi dari rumah tanpa alasan ya yang jelas. Yang ketiga adalah KDRT itu sendiri atau kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang keempat untuk bisa bercerai atau mengajukan cerai adalah mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Jadi jika seorang suami mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih, maka bisa seorang istri itu meminta cerai gugat ya. Terus yang selanjutnya cacat badan sehingga tidak menjalankan kewajibannya. Misalkan ada seorang suami yang cacat badan yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebaliknya sebagai seorang istri terdapat cacat badan ya di situ ya. Oke, yang selanjutnya untuk bisa meminta cerai adalah atau yang dibenarkan oleh syariat adalah terjadi perselisihan yang terus menerus. Mungkin ini faktor banyak faktor ya yang sering saya temui di pengadilan adalah faktor ekonomi dan seterusnya ya, sehingga tidak bisa dirujuk kembali atau tidak bisa dimediasi atau musyawarah. Kenapa harus bercerai seperti ini? Karena takutnya terjadi kemudaratan-kemudaratan yang mungkin lebih besar. Misalkan ini harusnya sudah dipisah dan seterusnya atau sudah dicerai tapi masih satu rumah sehingga terjadi kekerasan atau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, untuk yang ke selanjutnya adalah suami murtad atau sebaliknya ya. Jadi kalau murtad boleh meminta cerai gugat ke pengadilan dan seterusnya. Dan lanjut suami jika melanggar taklid pernikahan itu sendiri. Jadi teman-teman atau masyarakat jika ingin bercerai, jika memenuhi unsur atau syarat yang sudah dijelaskan tadi, insya Allah sudah bisa mengajukan penceraian di pengadilan ya. Tapi kalau tidak memenuhi unsur itu, usahain jangan sekali-sekali meminta cerai, khususnya apalagi seorang istri atau seorang perempuan. Karena kenapa? Karena ancamannya itu bahkan kata Nabi tidak akan mencium baunya surga. Yang saya tahu ya, bau surga itu dari 70 tahun perjalanan sudah kecium bau surga. Bagaimana untuk masuk? Cuma aja enggak. Jadi sebisa mungkin untuk tidak melakukan penceraian karena hal-hal yang kurang disukai atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah boleh cerai gugat
tanpa adanya visum ya. Jadi nggak harus di visum, tapi yang penting ada bukti-bukti, foto minimal dan seterusnya bahwasanya sudah terjadi kekerasan. Saya menjawab pertanyaan ini dari seorang yang bertanya kepada saya kemarin di TikTok saya. Itu saja. Jadi yang teman-teman atau masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan hukum khususnya di ranah pengadilan agama, misalkan penceraian, waris, terus harta gonogini dan seterusnya. Bahkan diminta bantuan hukum lainnya, misalkan hukum pidana, perdata, utang piutang, soal tanah, insya Allah kami siap membantu. Terima kasih.